Mengaji kita akan membacakan pengantar dari editornya, Dr. Abu Sahal Najah Aud Syam. Ini yang banyak menulis komentar, kemudian takhrij ini melakukan upaya biasanya mengedit, menyeleksi, lantas kemudian memberikan sedikit catatan kepada karya-karya ulama besar, tidak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Muhaqqiq, preambul atau pengantar dari editor. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin akmalil khalqi ajma'ina wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabihi al-ghurul mayamin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Suratul Anfal ayat yang ke-29. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, ialah semata-mata dan hanya satu-satunya milik Allah Rabbil Alamina yang menguasai dan mengasuh alam raya ini. Banyak alam yang tidak kita tahu. Wassalatu, adapun rahmat ta'zim, wassalam dan keselamatan atau salam sejahtera ala sayyidina, semoga senantiasa terhatur kepada pemimpin kita, ya sayyid dari segala sayyid ya yang ada di dunia ini, yakni Nabi Muhammad SAW, akmalil khalq. Beliau adalah makhluk yang paling paripurna, ajma'ina, seluruhnya makhluk ini. Juga salawat dan salam semoga senantiasa terhatur kepada wa ala alihi at-thayyibin, pada seluruh keluarga Nabi. Ini boleh bermakna ahlul bait, zurriyah, boleh bermakna semua orang beriman yang mengikuti Nabi. At-tahirina, dan semua mereka orang-orang yang suci atau mensucikan diri. Radiyah, semoga meridhai Allah ya. Dan tabaraka, semoga senantiasa memberikan keberkahan an ashabihi, dari seluruh sahabat Nabi. Al-ghurul mayamin, semua mereka mulia, dan ahlul maimanah, ahli menerima, ya orang baik lah, ahlul yamin, yang nanti menerima catatan amal dari tangan kanannya. Wa tabi'in, dan seluruh pengikutnya. Waman, dan siapapun tabi'ah yang mengikuti hum kepada at-tabi'in, ashab dan al, bi ihsanin, dengan kebaikan, ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Ba'du, kemudian ini gaya ahlu sunnah ini ya, sholawat, alhamdulillah, salawat dan salam, kemudian ba'du, sebelum ke pembahasan ya. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, bila mana in tattaqu, kalian semua bertakwa. Yang lazim makna takwa ini ya fisri wal alaniyah, sendiri maupun rame, sembunyi-sembunyi maupun di tengah halayak publik ya. Bila mana kalian bertakwa Allah kepada Allah, ya ja'al, maka akan menjadikan Allah lakum, bagi kalian, furqanan. Furqan maknanya ai nuron fi qulubikum, cahaya dalam hati kalian. Tufarriquna, yang dengan furqan itu tufarriquna, kalian semua mampu memilah, memberikan garis demarkasi yang jelas, bihi, dengan furqan, bainal haqqi wal batil, antara yang hak dengan yang batil. Hak ini
acuannya jelas akidah dan syariat. Kemudian wal hasani wal qabih, ini acuannya adalah moral. Qala Ibnu Juzai, Ibnu Juzai ini berkata rahimahullah, wa dzalika dalilun ala anna taqwa, wa dzalika adapun yang demikian yang barusan kita sebut, yakni nuran fi qulubikum nufarriquna bihi bainal haq wal batil dan seterusnya. Dalilun adalah satu indikator, satu bukti bahwasannya ala anna taqwa, sungguhnya takwa itu nawwara yunawwir, tunawwirul qalba, menerangi apa takwa al-qalba pada hati, wa tashrahus sadra, dan melapangkan apa takwa itu as-sadra pada dada, wa tazidu fil ilmi wal ma'rifah, dan akan menambah dalam ilmu maupun ma'rifat. Qala al-Alusi rahimahullah fi tafsiri qaulihi ta'ala. Imam al-Alusi berkata, ini imamnya Habib ini ya, yang kerjaannya membaca ini. Fi sya'nil Khidir, dalam konteks atau kasus Nabi Khidir alaihissalam. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Suratul Kahfi ayat 65. Wa'allamna, dan mengajarkan kami kepada Nabi Khidir, kepada seseorang yang dimaksud Nabi Khidir ya. Min ladunna, dari sisi kami. Dari sisi Allah maksudnya ilman. Pada ilmu yang dimaksud ya ilmu laduni. Banyak istilah atau nama-nama lain selain ilmu laduni ini banyak sekali. Misalnya Imam As-Subki ya, yang sering kita fatihai itu, mengemukakan ada 16 istilah untuk apa? Ilmu laduni itu. Kadang pakai istilah isyraq. Isyraq ini iluminasi, sinar matahari di pagi hari itu. Nama yang lain adalah irfan, nama yang lain adalah ma'rifat, nama yang lain adalah kasyaf, nama yang lain mukasyafah, nama yang lain musyahadah, nama yang lain basirah, nama yang lain gnosis, nama yang lain ilmu khuduri. Wah, itu banyak, pokoknya ada 16 kata Imam As-Subki itu ya, Tajuddin As-Subki. Jadi wa'alamna, dan mengajarkan. Berarti alamna ini jenis epistemologi baru berarti ini ya. Dan mengajarkan dengan epistemologi baru siapa kami, atau yang tidak lazim, non konvensional, kepada Nabi Khidir alaihissalam dan kita semua yang mengikuti langkahnya. Miladuna, dari sisi kami, ilman, pada ilmu-ilmu gnosis, ilmu kasyaf, ilmu ma'rifat, ilmu irfan, ilmu isyraq, ilmu fatah atau futuh, ilmu zauq. Pokoknya ada 16, nanti teman-teman cari sendiri ya. Huwal ilmul khos, yakni ilmu yang khos, spesifik, spesial, alladzi la yu'lam, yang tidak diajarkan atau tidak diketahui illa kecuali min jihatihi ta'ala, kecuali dari otoritas Allah Ta'ala. Waqala, dan memaparkan siapa Az-Zunnun Al-Misri rahimahullah, ini imamnya para sufi juga ya. Ilmu laduni, adapun ilmu laduni huwallazi yahkumu, yakni ilmu allazi yahkumu al-khalqa bimawaqi'at taufiq, yang dengan ilmu itu yahkumu, memutuskan alal khalqa, terhadap makhluk, bimawaqi'at taufiq, dengan segala apa mawaqi ini ya, suprastruktur taufik. Taufik ini bimbingan, wal khizlan, maupun pembiaran, dengan dibimbing maupun tidak. Karena metode laduni ini ada kalanya dengan riyadhah, dibimbing oleh seorang guru, berarti ada kalanya memang ia faid, semata-mata pemberian dari Tuhan. Dan khizlan atau khizlan ini tidak ada metodenya. Oleh karenanya ilmu laduni ini kadang juga disebut ilmu yang swa objek, tidak ada korelasinya dengan objek tertentu. Misalnya begini, saya mengetahui penghapus karena ada objek yang bernama penghapus. Saya mengetahui tasbih, sajadah, karena ada objek indrawi yang namanya sajadah. Atau mungkin objeknya non indrawi, misalnya objeknya ini ghairul mahsusat tapi makulat, objeknya adalah mental. Misalnya saya kemukakan pandangan tentang matahari, tentang ilmu tentang ketuhanan, tentang malaikat misalnya, dan saya mengimaninya, saya mengetahuinya.
berdasarkan tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Itu non indrawi. Tapi ilmu laduni tidak ada itu semua. Artinya tidak ada perantara konseptual antara subjek dengan objek, atau boleh dikatakan ilmu huduri atau apa tadi ya, ilmu swa objek ya. Wa qala al-Junaid quddisa sirruhu, dan berkata Imam Junaid rahimahullah, Sayyidi Taifah bil Qusaim al-Junaid al-Baghdadi, quddisa, semoga disucikan, sirruhu, sirnya atau batinnya atau nuraninya. Ilmu laduni itu apa? Huwal itla'u 'alal asrari min ghairi dhannin fihi wala khilafin waqi'. Lakinnahu mukasyafatul anwari an maknunil mughibat wa yahsilu lil amdi idza hafidha jawarihahu an jami'il mukhalafati wa afna harakatahu an kullil ardati wa kana syabahan baina yadayil haq. Ilmu laduni itu apa? Adalah al-itla' alal asrar. Ia adalah prekognisi. Kalau kita membuat konsepsi tentang kopi, pasti ada objek namanya kopi. Tapi ada orang yang mampu menyampaikan, memaparkan, menguasai, mengetahui, mengarang atau apa sajalah yang berhubungan dengan ilmu tanpa bahasa kita, tanpa pembelajaran konvensional. Itla ini makna harfiahnya muncul ya, tapi yang dimaksud itla alal asror. Ia prekognisi akan rahasia-rahasia asror tanpa pembelajaran yang konvensional itu, min ghairi dhannin fihi, tanpa pemikiran fihi pada objek, pada huwa tadi itu ya, pada ilmu. Wala khilafin waqi, dan tidak ada perdebatan, pertentangan yang terjadi. Misalnya begini, saya kemukakan pandangan saya tentang sosiologi agama, tentang antropologi budaya, pasti ada pertentangan. Saya kemukakan pendapat saya, pandangan saya tentang pengetahuan tertentu, boleh jadi dibantah oleh ilmuwan setelahnya, boleh jadi akan ditolak sedemikian rupa oleh orang-orang yang datang kemudian, bahkan mungkin oleh orang-orang yang hidup sezaman. Tapi pada ilmu laduni ini tidak ada. Saya kasih contoh sederhana. Saya makan sambal misalnya, makan rujak dengan cabai misalnya 3, saya sudah merasa kepedesan. Tapi bagi Ustadz Yani tidak, karena memang hatinya sering ditikam oleh rasa pedas itu. 20 cabai, ia tidak merasa pedas. Maka apa yang saya alami itu benar, yang dialami oleh Yani juga benar. Saya tidak bisa menyalahkan Yani, Yani pun tidak bisa menyalahkan saya. Jadi dalam hal cabai punya laduni masing-masing, katakanlah demikian. Akan tetapi mukasyafatul anwar, singkapan-singkapan atau penyingkapan-penyingkapan cahaya, nur-nur, an maknunil mughibat, dari perbendaharaan. Maknun ini sebenarnya mutiara, yang tersembunyi dari perbendaharaan gaib yang tersembunyi. Yang dimaksud tentu saja boleh ilmu, boleh rezeki, ya banyak laduni itu. Jodoh mungkin ada, jodoh laduni, perspektif yang terbaru. Wa yasilul amdi, dan memperoleh amdi bagi seorang hamba tadi zafidho, manakala menjaga jawarihahu pada anggota tubuhnya, anjami ilmu khalafati, dari hal-hal yang bertentangan atau bertolak belakang dengan hukum, dengan syariat, dengan Quran, dengan hadis, ya dengan Allah dan Nabinya lah. Wafna, dan melenyapkan harokat tahu ini kepada gerakan-gerakannya Abdun tadi,
an kulil arda, dari hal-hal yang akan membinasakan, kelak akan membinasakan dirinya. Wa kana syabahan baina yadayil haq, dan si Abdun tadi tiba-tiba menjadi syabahan, shadow ya, menjadi bayangan di hadapan al-haq, bila tamanin wala murad, ya, tanpa tamanni, tanpa murad. Bukan karena kemauan, keinginan, atau sengaja diproyeksikan atau direncanakan. Wakila huwa ilmun yu'arifu bil haq subhanahu awliyahu ma fi salahu ibadi. Juga ada pendapat bahwa ilmu laduni itu ilmu yang mengajarkan ar-rafa yu'arifu bihi, dengan ilmu al-haqqu subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala sendiri kepada siapa? Pada para kekasihnya, awliya'ahu. Ma fihi salahu ibadi. Ma apapun fihi yang dalam ma itu salahu ibadi, terdapat kebaikan atau integritas bagi hamba-hambanya. Qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, huwa ilmun ghaibiyun, ilmu gaib. Ya ta'allaku bi alamil af'al, berkorelasi dengan alam af'al. Wa akhassu, dan lebih spesifik lagi, tentu af'alnya Allah ya maksudnya. Lebih spesifik lagi minhu dari ilmu adalah al-wuquf ala ba'di sirril qadr. Ya, wukuf, berhenti atau sampai kepada sebahagian rahasia-rahasia takdir qabla wuqu'i waqi'atihi, sebelum terjadi kasusnya, sebelum berlangsung kejadiannya. Qabla wuqu'i waqi'atihi, sebelum berlangsung kejadiannya. Wa khassu min dzalika ilmul asma, lebih spesifik lagi dari itu, dari maksudnya ba'd sirril qadr tadi itu adalah ilmu asma, asma-asmanya Allah. Wan nu'ud, sifat-sifat al-khosoh yang tertentu. Wa khassu minhu ilmu dzat, juga ilmu dzat. Lebih spesifik lagi, minhu dari ilmu adalah ilmu dzat. Qala Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu inda tafsiri hadhil ayat itu. Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan dalam tafsirnya ayat tersebut, yakni wa'alamna mil ladunna ilma, adalah alimul ladin huwallazi yufidu alal qalbi, adalah ilmu yang melimpah alal qalbi, terhadap hati, min ghairi iktisabin, tanpa mengupayakannya, wala tanmin, dan belajar, tentu di luar cara pembelajaran yang konvensional. Qala alaihi salatu wassalam, ini bersabda siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima, barang siapa yang amila berbuat. Ini hadis ini kemudian menjadi rumus ya bagi Imam Ghazali nanti, menjadi epistemologi. Man amila, barang siapa yang berbuat, karena kitab ini setidaknya pernah kita bacakan ya, poin di awal dan di belakang. 2015 dulu kita pernah ada seminar tentang ini. Sudah 5 tahun yang lalu berarti. Barang siapa amila berbuat, bima, dengan apa, alima, yang mengetahui. Kadang ada orang membaca ulima. Ya, ilmu prinsipnya diamalkan, harus dialami. Allah, Quran, hadis, semua kita harus mengalami ya. Aurasa, maka akan mewariskan hu kepada man amila tadi, Allah ilma, pada pengetahuan, malam ya'lam, ilma malam ya'lam, apapun lam ya'lam, yang belum atau tidak mengetahui siapa man. Dulu saya bertanya-tanya begini, kenapa kiai atau ulama itu pinter terus? Karena mereka ngajar terus tiap hari. Itu salah satu rahasianya. Ini kok nggak berhenti-berhenti pinternya ya? Karena mereka mengajar. Dan tentu mengajar itu dimulai dengan belajar. Kemudian wadzalika ba'da tadhhiril walbi, nanti di belakang kelihatannya ada hadis ini dalam Hilyatul Auliya atau Tabaqatul Asfiya. Dikutip dari mana-mana. Banyak orang menuduh ya, kalau di Ihya itu 457 lebih kurang ada hadis. Banyak orang menyaksikan, kok banyak dhaif ini katanya hadisnya. Sebagian hasan. Ya ada yang sahih ya, sebagian hasan, sebagian dhaif. Kemudian Imam Ghazali ini punya 2 metode untuk tahu hadis ini dari Nabi atau bukan. Pertama, kalau ditulis, pertama kalau beliau membaca,
kemudian pada waktu itu atau pada malam harinya tidak ada komplain dari Nabi, maka itu sahih. Kemudian yang kedua, kalau ditulis dan itu beraroma wangi, maka itu dari Nabi. Nah, kita ingin metode seperti itu sebenarnya. Dua itu ya metodenya Imam Ghazali itu. Belum ada orang seperti itu kelihatannya ya. Jadi metodenya bukan melacak misalnya kepada siapa, guru-gurunya, tidak. Begitu ditulis itu hadis, disampaikan, tidak ada komplain, tidak ada protes ya, maka itu dari Nabi. Atau ditulis itu wangi nanti itu. Coba saja dicium nanti itu. Siapa tahu beraroma yang lain pada kalian. Wadzalika ba'da tathhiril qalbi, itu setelah penyucian hati minan naqaisi, dari segala kekurangan. Ini maksudnya maksiat, wafalat, syahwat, warzaili, dan keburukan, hina dina. Serta watafrughi, dan tafarrughihi, sterilnya abdun atau man tadi, minal alaiqi wasyawaghili, dari alaqoh dan syughlah, dari segala bentuk alaqoh, relasi tentu saja kepada selain Allah ya, wasyawaghili, dan kesibukan-kesibukan atau obsesi, kesibukan obsesif ya, juga kepada selain Allah juga. Faiza kamula tathhirul qalbi, bila mana telah paripurna tathhirul qalbi, penyucian hati tadi itu. Karena nanti hati manusia itu seperti cermin. Kalau ada kotoran satu, cepat kita lap, di kaca, di jendela, cepat kita bersihkan, besok lagi kita bersihkan. Demikian pula orang yang berwudu, seperti membersihkan kaca cerminnya, cermin hati maksudnya ya, sehari 5 kali. Itu tidak sempat ada kotoran, itu ada langsung dibersihkan, tidak sampai gelap hatinya. Lalu wa in jazaba, wan jazaba ila hadratir rabb, dan dia tersedot ya, terbawa. Apa kemarin maknanya jazab itu? Ya itulah ya, terpukau semata-mata oleh Allah, dia terpesona lalu hilang dia. Ila hadratir rabb, ke hadirat Tuhan. Fadat alaihi al-ulumul ladunniyah, maka dilimpahkanlah atau terpancarlah, karena faid itu emanasi pancaran, ilmu laduni, ilmu laduni baginya. Ilmu laduni ini jangan dikira ilmunya ya, tapi caranya. Kita akan mendekati ilmu laduni sebagai metodologi, sebagai kaifiyat, sebagai manahij, sebagai manhaj. Ilmunya bisa apa saja. Bisa nggak ilmu kimia, antropologi, sosiologi, filsafat? Bisa apa saja. Mana laduninya mana? Ya berlangsung sehari-hari laduni itu. Laduni ini metodenya ulama zaman dulu. Yang sekarang mau kita bangkitkan lagi, kita jadikan sebagai metodologi dalam kita belajar. Jadi dulu di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, laduni semua itu. Setiap hari laduni itu. Seolah-olah ia bukan laduni karena sudah biasa. Malah kalau ada cara belajar yang macam muid, kalau memang sejauh ini dia belajar, itu bukan laduni itu. Loh, belajar apa? Ilmu aneh ini. Dia mukasyafah itu maksudnya ketemu langsung dengan pembeli itu loh, mukasyafah itu. Menghadapi uang dari pembeli itu, ya, berdagang. Arif ya. Bittijarah. Al-kahrubaiyah. Dagang elektronik gitu ya. Kahruba itu listrik, elektronik gitu ya. Ainu enerjil miyal, sebagai sumber energi keuangannya muid yang sejauh ini. Makanya kalau itu sakit, punggungnya langsung sakit. Mengalami penyakit apa? Apa itu Heri penyakitnya itu? Osteoporosis, penuaan dini ya. Dan rahasia-rahasia robbani minha ma tafhamuha al-uqul wa tadkhulu tahta dairatin nuqul. Ada diantaranya dari sebagian dari ilmu laduni itu adalah apa-apa yang tafhamu, bisa memahami kepada ba'd atau minha atau al-ulumul laduni tadi, al-uqul ya, intelektualitas manusia, standar rasio manusia. Wa tadkhulu, ada kalanya yang include tahta dairatin nuqul, di bawah
skup kawasan, daerah, lingkungan teks atau ya Quran hadis lah. Kemudian wa minha ma la tafhamuhuma al-uqul wa la tuhitu bihan nuqul. Ada juga yang bisa dipahami oleh akal dan mungkin belum tercakup biha dari ilmu tadi laduni itu an-nuqul, belum ada dalam teks-teks agama. Sebenarnya Kanjeng Nabi sudah sering menyampaikan, banyak sekali. Hanya dalam isyarat-isyarat ya. Tetapi yang demikian itu bal taslimu li arbabiha. Itu semua bisa fine-fine aja li arbabiha bagi sang empunya. Apa taslimu? Dia berdamai lah. Yang bagi orang lain tidak berdamai, tapi li arbabiha bagi sang empunya. Ilmu-ilmu itu damai sedemikian rupa. Min ghairi ayyak tadi tanpa meniru, mencontoh, menduplikasi bihim dengan arbab fi amriha dalam urusannya. Minha ma tufidu alaihim, apapun yang terpancar, terpatri boleh juga alaihim pada mereka fi janibi ilmil ghuyub, di sisi ilmu-ilmu gaib ya. Kama waqi'il qadar wa hudutsil kainat. Ya, seperti kejadian-kejadian tempat-tempat atau hal-hal yang berhubungan dengan takdir dan hudutsil kainat, barunya entitas atau realitas-realitas ini dalam mustaqbalah yang akan datang. Minha sebagian pula ma tufidu alaihim fi ulumi syar'i. Ada juga yang terpancar, terpatri alaihim pada arba, pada ulama fi ulumi syar'i, dalam ilmu-ilmu syariat wa asraril ahkam, dan rahasia hukum-hukum. Sebagian pula fi asraril huruf, pada rahasia huruf-huruf, harf, wa khawasil asya, dan hal-hal atau sesuatu yang spesifik la wiridzalika min ilmillahi ta'ala, dari ilmunya Allah Ta'ala ya, dan kita tidak tahu ya, banyak sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, yang kita tahu ini sangat sedikit. Billahi taufik. Dan intaha. Ini pendapat beliau sendiri. Qultu wa hadzal ilm, itu setelah beliau mengutip dari banyak ya. Ilmu ini adalah nau'un min anwa'il karamat. Ini adalah satu jenis dari macam-macamnya, dari jenis-jenis karomah. Allati yang akroma telah memuliakan Allah biha dengan karomat ibadahus solihina, pada hamba-hambanya yang soleh. Min awliya illahi al-muttaqin, ya, dari wali-walinya Allah yang muttaqin. Takwa ini ya harfiahnya takut ya, misalu amirillah wajitnabu nawahihi. Tapi makna semantiknya menghindar. Kita menghindar dari Allah itu. Lalu pertanyaannya begini, bisakah kita menghindar dari Allah? Apa yang tidak diliputi oleh Allah ini di dunia dan di akhirat ini, di alam raya ini? Tidak ada. Maka jika demikian, kita menghindar, menjauh dari murkanya, menjauh dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada siksanya. Oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan dalam perspektif Ibnu Taimiyah ya, kalamun nafis, ada pernyataan yang bernilai, bermakna, fi hadzal makna, dalam konteks ini. Dumina kalamuhu anil mu'jizati wal karomat, yang digaransi, dijamin pernyataan itu dari mukjizat dan karomat. Fi Majmu'il Fatawa, dalam bukunya yang populer itu ya, 16 jilid atau berapa itu. Haitsu qala, manakala berkata, kalimat selaya beliau radhiyallahu anhu. Ilmu laduni itu adalah qaidatun syarifatun fil mu'jizati wal karomati, wa in kana ismul mu'jizati ya'ummu kulla khariqin lil adati fil lughati wa arafa al-immatul mutaqaddimin. Adalah kaidah-kaidah yang mulia, maksudnya prinsip adiluhum, qaidah syarifah fil mu'jizati, di ranah mukjizat maupun karomat. Wa in kana, meskipun ismul mukjizat, sebutan atau nama mukjizat itu ya umum mencakup apapun, kullah khariqin, segala yang extraordinary. Tulis sendirilah extraordinary itu ya. Lil adati, bagi
kebiasaan atau dalam konstelasi budaya. Apapun yang keluar dari kebiasaan itu extraordinary. Fil lughati dalam sebutan atau secara redaksional. Dan hal ini Arafah mengetahui alimatul mutaqaddimin, imam-imam terdahulu lah ya, banyak lah. Juga ada katakan para nabi itu juga disebut imam. Maaf, para rasul itu juga disebut imam. Jadi yang nanti datang kemudian, apakah imam dalam hadis, dalam tafsir, kalau dalam ahlus sunnah wal jamaah itu fikih, kemudian tasawuf, kemudian apalagi kalam, itu yang sebutan ya. Kita tidak mengenal istilah imam pemimpin demo, tidak ada. Dalam ahlus sunnah imam itu dua, kalau bukan imam mazhab, imam sholat, sudah itu. Imam besar tidak ada dalam ahlus sunnah ya. Dalam tradisi Syiah ada imam yang mimpin demo misalnya, ada. Ayatullah Khomeini, Ayatullah Ali Khomeini, Ali Rohani, itu semua imam yang mimpin demo, imam revolusi. Dimulai dari tahun 70. Dalam ahlu sunnah tidak ada. Ya imam mazhab itu. Dalam fikih siapa imam kita jelas 4 itu. Dalam tasawuf 2 itu. Kemudian dalam kalam itu juga sama. Dalam tauhid ya. Asy'ari dan Maturidi. Radhiyallahu ta'ala anhum semua itu. Nah, sebelumnya para rasul juga disebut imam karena mereka pemimpin ya. Tapi kalau imam yang dimaksud adalah pemimpin, tapi lazimnya tidak disebut imam juga. Imam ya. Makanya kita lazim menyebut Al-Ghazali rahimahullah ini sebagai imam. Kenapa? Beliau imam dalam tasawuf. Para mujtahid ini juga lazim disebut imam. Kita tahu ya, para sahabat itu mujtahid mutlak. Di bawah mujtahid mutlak itu nanti ada Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Daud Az-Zahiri, itu semua adalah imam mazhab. Yang 72 orang itu disebut mujtahid mutlak. Di bawah itu ada mujtahid mazhab. Ada mujtahid mutlak ya. Di bawah itu nanti ada mujtahid mazhab. Misalnya Imam Nawawi. Yang barusan kita sebut Imam Tajuddin As-Subki itu juga sama. Di bawah mujtahid mutlak itu ada mujtahid mazhab nanti dan kita para penerusnya. Kalimah Ahmad bin Hanbal wa ghairihi. Wa yasummu wa yusammunaha. Wa yasummu betul. Sama yasummuna. Dan menyebut kepada apapun yang khawariqul adah, mukjizat, karomat itu al-ayat sebagai bukti-bukti kebesaran Allah Ta'ala. Lakin katsirun minal mutaakhirin, akan tetapi kebanyakan dari ulama-ulama yang mutaakhir atau mutaakhir yang datang kemudian, mutaakhirin, yufarriqu fil lafzi bainahuma, menyebutkan ya, membedakan fil lafzi dalam sebutan antara keduanya. Maksudnya apa? Fa yaj'alul mu'jizat lin nabi wal karomah lil wali. Menjadikan minal mutaakhirin tadi itu para ulama yang datang kemudian, mukjizat itu untuk nabi, karomah untuk wali. Ya sama saja, apapun itu khawariqul adah. Jama'ah ma wa jama'ah ma al-amru al-khawariqul adah. Ya, poin dari keduanya adalah al-amr, perkara-perkara, apapun, kejadian-kejadian, pengetahuan-pengetahuan, kuasa-kuasa, al-khawariq lil adah, yang extraordinary, yang di luar kebiasaan, extraordinary. Khawariqul adah. Yang weruh sadurunge winarah, precognition. Ada banyaklah sebutan-sebutan untuk itu, banyak sekali. Bisa disebut firasat, natural feeling, ada sebutannya. Boleh sautud domir, inner voice atau suara hati, boleh itu sebutannya. Boleh juga kadang disebut extra sensory perception. Angel bahasanya memang ya. Nah, ilmu laduni memang gitu.
Tapi ini gampang. Nanti yang sulit itu kalau memang teman-teman sungguh-sungguh ingin mau adalah latihannya. Kita coba mulai nanti malam sampai 40 hari ke depan. Kalau betul ingin ilmu laduni, saya nggak kepingin Pak, ya sudah, nggak apa-apa. Ya untuk yang mau saja kan, begitu. Sumakola, famakan minal khariq min babil ilmi fataratan bi ayyasma'a al-amda ma la yasma'uhu ghairuhu. Kemudian berkata, siapa beliau? Siapa? Ibnu Taimiyah ya. Apapun kana yang berlangsung terjadi minal khawariq, dari hal-hal yang di luar kebiasaan itu adalah termasuk bahagian dari min babil ilmi, termasuk bab ilmu. Fatarotan, ada kalanya bi ayyasma'a, mendengar siapa abdun, seorang hamba itu, ma, terhadap apapun, la yasma'uhu ghairuhu, yang tidak mendengar hu pada ma, ghairuhu, siapa, selain abdun. Dia mendengar suara, mungkin sautud domir, inner voice, suara nurani. Domir bukan domir itu pronoun ya, bukan kata ganti. Domir suara itu. Beberapa teman-teman di sini saya kira sudah terbiasa akrab dengan itu. Watarotan bi ayyaro mala yarauhu ghairuhu yaqzatan wa manaman. Ada kalanya bi ayyaro, dengan melihat siapa abdun tadi, ma, apapun, la yarahu, yang tidak pernah melihat hu pada ma, siapa, ghairuhu, selain abdun. Ya selain orang pilihan itu tadi, ya qadzotan wa manaman, baik dalam keadaan terjaga maupun tertidur. Watarotan, ada kalanya juga bi ayya lama ma la ya'lamu ghairuhu, mengetahui apapun yang orang lain tidak tahu. Wahyan wa ilhaman, baik wahyu maupun ilham. Tapi nanti Imam Ghazali spesifik kepada ilham ya, karena ilmu laduni itu nanti di belakang ada saroya nuril ilham. Ini bahasanya Ustadz Habib, inzal. Inzal ini bukan seperti yang biasa Anda lakukan pas ngaji hadis itu, bukan. Turun maksudnya. Bukan orgasme, bukan. Au inzali ilmin doruriyin. Turunnya ilmu doruri yang tadi kita sudah ulas ya. Suatu objek, suatu sebab, maksudnya dari Allah ya. Karena Allah ya, suatu sebab bukan dia ada sendiri, tentu saja dari Allah, tapi yang dimaksud suatu sebab adalah di luar sebab-sebab belajar seperti ini. Tapi kita belajar seperti ini pun itu juga metode laduni juga. Meskipun yang pertama ilmu laduni ini ya memang hadiah dari Allah itu. Kita ilustrasikan begini, bagaimana supaya kita mendapatkan hadiah? Ya tentu saja kita ikut lomba. Berlomba dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Mengalahkan syahwat, ghafalat, mengalahkan kemalasan, mengalahkan keculasan-keculasan. Kita belajar imsak, menahan diri, ya kan? Kalau tadinya hidup ini dirayakan dengan makan-makan, tiba-tiba kita kurangi makan. Bahkan Imam Ghazali di Ihya itu beliau katakan begini, ciri wali itu kurang makan, kurang tidur, kurang bicara. Artinya sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Yang banyak di tiga aspek ini jelas bukan wali itu. Dan ada ayat Qur'annya semua itu. Ada hadisnya. Sedikit makan, matanya ngantuk. Bukan ngantuk karena keseringan macam kalian. Ada juga firasatan shadiqah. Nah, firasat yang baik. Yang jujur ya. Natural feeling. Natural. Itu feeling yang natural. Isama kashfan wa musyahadatin mukasyafatin mukhotobatin. Kasyaf, musyahadat. Ini tadi, ini hanya mengutip beberapa istilah saja dari 16 kata Imam As-Subki itu. Ilmu huduri adalah lawan dari atau opposite dari ilmu husuli. Kalau ilmu husuli kita peroleh dengan belajar, mendengar, menyimak. Kalau huduri, ilmu yang mendatangi kita. Kalau husuli, kita mendatangi ilmu, iktisab dengan cara itu. Kasyaf, musyahadah, mukasyafah, sama ya. Musyahadat, mukasyafat.
Kasyaf tersingkap, musyahadat mempersaksikan, mukasyafah juga sama ketersingkapan, mukhotobat ya dihitop langsung, diajari langsung. Ya oleh Allah tentu saja. Fasima mukhotobat, barru'yah musyahadat. Sima mendengar itu mukhotobat. Ya mendengar karena diajari, dididik langsung. Bagaimana sabda Nabi itu? Bunyinya adalah tentu kalian jauh dari tradisi ladunia. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan langsung kepada saya, maka pendidikan saya ini yang terbaik. Adzabani. Wah ini keren sekali kayaknya alat tulisnya ini. Adzabani. Fa ahsana ta'dib. Maka pendidikan saya adalah yang terbaik. Adzabani. Allah mengajarkan kepada saya. Kalau yang ngajar itu doktor, amat boleh jadi koruptor itu. Kalau yang mengajar itu dosen, boleh jadi muridnya seperti Falah. Karena dosennya Margono. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Pendidikan saya ini pendidikan yang terbaik. Karena Allah mengajarkan langsung. Karena ya namanya guru, ada nafsu, mungkin kurang ikhlas, macam-macam lah ya. Tidak steril lah itu. Wala ilmu mukasyafa sama dzalika lahu kasfan mukasyafatan ay kusyifa lahu disingkap lahu bagi amdun anhu. Darinya anhu bagi amdun anhu dari amdun juga. Ya, apapun yang menjadi tirai penghalang, hijab, mahjub ya. Waqat allafa Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau meninggal 505 Hijriah. Dan telah mengarang Imam Ghazali ini rahimallahu taala Ar-Risalah Al-Laduniyah, surat mengenai ilmu laduni. Allati baina aidina, yang kata Abu Sahal Najahaud ini kata editornya ini allati baina aidina. Yang dalam perspektif kami, dalam hemat kami, roddan menjadi bantahan, alaman bagi seorang ankaro yang menolak al-ilm al-laduni pada ilmu laduni. Beberapa istilah yang kalian tidak tahu boleh ditulis tadi ya. Yang sekiranya. Dan idda'a. Idda'a ini mendaku, mengklaim inhisarul ulum pada monopoli pengetahuan fil ulumir rasmiyah, dalam ilmu-ilmu rosam. Ilmu rosam ini apa? Ilmu yang tertulis, ilmu yang konvensional, ilmu profan. Opposite-nya adalah ilmu yang sakral. Lawan kata profan, sakral. Profan ya rosam itu, resmi. Bahasa kita resmi. Ilmu yang administrasional, ilmu yang konvensional, ilmu yang lazim kita pelajari sebagaimana mestinya. Rosam ya. Di luar itu ada ilmu yang sakral. Takallama fihi an haqiqatil ilmi. Mengulas dalam kitab beliau tadi adalah hakikat ilmu laduni, sebab-sebab memperolehnya. Kama takallama fi aidon an syarafil ilmi, sebagaimana juga diungkap, disinggung, diperbincangkan dari kemuliaan ilmu serta macam-macam jenis-jenis pengetahuan, wa aqsamiha dan klasifikasinya, wa kaifiyat tahsiliha dan metodologi dalam memperolehnya, wa maratibin nufus dan tingkatan atau kedudukan jiwa kita fi tahsiliha dalam memperolehnya, fase ya. Martabah juga bermakna fase, kedudukan, tingkatan. Wahya risalatun latifatul hajmi. Risalah ini tipis volumenya, tetapi azimatun naf'i, manfaatnya besar. Volumenya kecil, tipis, tapi manfaatnya sangat besar. Asyara ilaiha al-imam, memberi isyarat ilaiha kepada risalah ini al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah fi kalamihi anil ilmi laduni, ini tafsir qaulihi ta'ala. Dalam pernyataan beliau atau ajaran beliau, alamnahu min ladunna ilma.
Biqauli yufidu anna tilkal ulum hasalat indahu min indillahi min ghairi wasitatin. Ya, memberi faidah, memberi manfaat bahwa pengetahuan itu anna tilkal ulum hasalat indahu, diperoleh di sisinya ya, min indillahi, di sisi man atau antun, dari sisi Allah, min ghairi wasitatin, tanpa perantara. Maksudnya apa? Tanpa perantara belajar karena Allah mengajarkannya langsung. Tanpa perantara objek, alat-alat peraga, guru misalnya, karena memang Allah mengajarkan langsung. Wasufiyah dan para sufiyah. Mereka semua sumu atau samu al-ulum al-hasilah, menyatakan ilmu-ilmu yang diperoleh bitorikil mukasyafati, dengan cara atau jalan mukasyafah. Al-ulum al-ladunya. Wali Syekh Abi Hamid Al-Ghazali risalatun, bagi beliau ada pun risalah fi isbatil ulumil ladunya, yang menyatakan, menetapkan kedudukan, mengafirmasi kedudukan ilmu laduni. Intaha. Ini sebenarnya tambahan-tambahan dari editornya ini bagus lah ya. Jadi karena memang sampai di situ. Dulu ndak ada titik bahasa Arab gitu ya, sekarang saja ada. Selesailah, intaha dia titik itu. Wali ahmiyati hadir risalah, oleh karena urgensi ya, pentingnya risalah ini, wa azimi naf'iha, dan manfaatnya yang besar. Ro'at, memandang apa itu Darul Muqattam, penerbit Darul Muqattam, i'adata nashriha, untuk menerbitkan ulang. Yang ada kan kembali kan ulang. Menerbitkan ulang. Faqumtu bitakhrijil ayatil karimah, maka saya memberi sedikit catatan, takhrij. Bukan maknanya bukan mengeluarkan. Ya sudah, enggak apa-apa lah itu. Saya memberikan sedikit catatan dari ayat-ayat yang mulia, min mawadhi'ah, di tempat-tempatnya, lokasinya di mana, yang dikutip oleh Imam Ghazali maksudnya ya. Minal mushafis syarif, dari mushaf yang agung mulia, wal ahaditsis syarifah, dan hadis-hadis yang juga mulia, min masadiri hal asliyah, dari sumber-sumber aslinya, min kutubis sunnatil mutahharah, dari kitab-kitab sunnah yang suci. Wadhabitoma, serta mengomentari atau meneliti ma apapun askala yang masih samar-samar. Taksa, bahasa Indonesia samar itu ketaksaan. KBBI, ketaksaan, ambiguitas. Kita orang Indonesia ya, kita belajar menggunakan bahasa kita yang baik. Banyak sekali kita lebih senang pakai bahasa asing. Ya enggak apa-apa. Tapi misalnya apa? Fitness. Ada bahasa Indonesianya, pusat kebugaran. Online, bahasa Indonesianya apa? Daring. Dalam jaringan offline, bahasa Indonesianya apa? Luring, di luar jaringan. Upload, mengunggah. Kita punya semua bahasa, kita itu banyak luas. Kecuali tetapi kita sudah terbiasa merasa rendah diri, inferior, bahkan kepada bahasa kita pun kita tidak bangga. Lah ya, terjadilah generasi-generasi micin yang ngomongnya aku because basically aku so what gitu loh, aku please deh. Yang begitu-begitu itu harus belajar kepada Ustadz Yani bahasa Indonesia yang baik. Wa syarhil gharib minha. Boleh nggak pakai bahasa asing? Boleh. Saya akan respect pada orang yang menggunakan bahasa-bahasa dulu ya, bahasa Indonesia yang baik, atau kalau bahasa ilmiah sekalian bahasa ilmiah. Yang orang lain tidak paham dan dia nggak ngerti, itu nggak apa-apa. Tapi belakangan saya lebih suka kepada hal-hal yang sederhana aja. Ketika ini kalau mau pakai bahasa yang keren ya banyak sekali. Wasyarhil gharib, dan penjelasan eksentrik, ya kan? Bisa saja saya pakai bahasa begitu ya. Ilmuwan gitu loh ya. Tapi kita sudah menghindari, berusaha. Dulu mu'id iya. Biasanya meneliti itu, kayak zaman ilmuwan dulu ya, ilmuwan amatir, riset. Sekarang meneliti, mengamati ya. Tapi nggak apa-apa.
Ada. Mungkin teman-teman perlu bahasa yang demikian. Wa ta'liq, ta'liq ini bermakna ulasan atau komentar. Alaiha kepada risalah ya. Minha dari risalah, wa ta'liq dan memberi ulasan atau komentar alaiha kepada risalah bima yalzamu wa yaqtadihil maqam, dengan apa yang seharusnya wa yaqtadi dan dibutuhkan al maqam pada tempatnya ya. Bukan makom sufi, bukan makom di tempat kajian ini loh, di risalah laduni ini mana yang seharusnya, mana yang dibutuhkan, itu kadang saya tambahkan, saya berikan catatan, saya berikan komentar, kata editornya ini. Kamakum tu aidon, sebagaimana yang telah juga saya lakukan bi'amali tarjamatin lil muallif, dengan berbuat atau mengerjakan kerja-kerja intelektual ya. Tarjamatil muallif ini CV, kurikulum vitae, riwayat hidup sang pengarang radhiyallahu anhu ardahu, dan Allah meridhai kepada beliau. Waqad ya'tamadtu ala naskhah al-matbu'ah bi Maktabatil Jundi pada tahun 1970. Juga saya concern terhadap naskah yang telah dicetak di penerbit Al-Jundi pada tahun 1970 bi'inayatil allamah, dengan bantuan Allamah Syekh Muhammad Mustafa Abdul Ala rahimahullah ta'ala. Hadza wallahi, ini demi Allah, as'alu memohon aku al-auna pada bantuan pertolongan wal madad, bantuan wal madad dan pertolongan, wa taufik dan bimbingan. Yang dulu waktu zaman ilmuwan itu, ilmuwan amatir lah ya, direction, sering pakai bahasa begitu. Sekarang sudah enggak ada. Itu kayaknya akan menghambat laduni itu Ustadz itu. Jadi saya hindari itu. Wa ya ja'ala hadzal amal, semoga Allah menjadikan ya hadzal amal pada amal ini kholison liwajhillahil karim. Wah, ini permintaan editornya ya, semoga dicatat dari yang kholison liwajhil karim wa ayyahdiya bihi ila siratihil mustaqim, dan memberi petunjuk Allah ya. Liwajhillah ini maksudnya zatnya Allah. Yahdiya bihi ila siratihil mustaqim, dan memberi petunjuk pada jalannya yang lurus. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Sungguhnya Allah itu alama terhadap apapun yasha, yang berkehendak, menginginkan, menghendaki, menghasrati Allah. Qadir, sungguh-sungguh maha berkuasa. Wa bil ijabati, dan dengan ijabah, jadir, Allah itu maha mampu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, dan akhir ujung pamungkas ya dari doa-doa kami adalah alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ada quote itu, maksud saya quote saya sendiri, kalau doa yang Anda punya itu sebatas ucapan terima kasih, itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih ke Allah itu ya, itu sudah hebat itu. Doa ternyata thanks God itu ya, terima kasih Tuhan, itu sudah lebih dari cukup itu. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kullama zakarahu, senyampang zakaro berzikir, mengingat kepada Allah, az-zakiruna, orang-orang yang berzikir, wa ghafala, dan bila mana lalai, an zikrihi, dari mengingat Tuhan itu, al-ghafiluna, orang-orang yang lalai. Allahu a'lam bishawab. Sebab begini, Imam Ghazali ini hidup bukan hanya di zaman orang-orang yang para filosof ya, juga orang yang mendaku dirinya para teolog. Beliau juga hidup di zaman orang-orang atau penganut tradisi deistik. Deisme itu tahu ya? Tahu ya? Deisme itu apa? Satu paham dalam filsafat klasik bahwa begitu Allah ciptakan dunia ini, lalu Allah pulang ke rumahnya, ke kantornya, duduk sembari merokok. Nanti Allah datang lagi ketika kiamat. Allah sudah ciptakan dunia, alam raya ini. Allah berikan hukum, ketetapan, sistem yang lazim disebut sunnah ya, atau hukum alam atau apa terserah namanya. Nah, itu berlangsung begitu. Setelah itu Allah bersantai. Pandangan deisme. Ilmu laduni itu sudah membantah itu dengan sendirinya. Kenapa? Ya, ilmu laduni ini pun bukti bahwa sudah Allah bikin dunia, kata deisme tadi. Allah terlibat enggak setelah itu? Terlibat enggak, Margono?
Apa? Tidak, Allah tidak terlibat. Ini tumben pinter ini. Tapi dalam ilmu laduni Allah terlibat. Allah terlibat. Bahkan kita tidak usah ilmu laduni ya, kita membalikkan tangan, melihat, mendengar, itu semuanya Allah terlibat. Nah, pandangan kaum deistik menyatakan bahwa begitu Allah ciptakan dunia ini selesai, lalu Allah pergi gitu saja. Tinggal nanti metodologinya bagaimana. Nah, makanya ilmu laduni ini kita anggap sebagai metode. Ilmunya bisa apa saja, bisa ilmu agama, bisa ilmu-ilmu non-agama, bisa ilmu fikih, bisa apa saja. Sebenarnya laduni ini kita sudah mengalaminya sehari-hari, tapi nanti kita akan menambah daya. Yang tadinya 450 wattnya itu kita tambah sampai 1500 biar bertambah daya itu. Jangan-jangan yang kita anggap ilmu selama ini bukan ilmu, tapi kegelapan itu. Kenapa? Kita tidak tahu mana cahaya. Ini ruangan ini indah sekali setelah dicat ya kan. Betul Ustadz Yani ya. Indah, elok, permai. Tapi kalau dimatikan lampu di malam yang gelap, kita tidak bisa melihat keindahan itu. Demikianlah maka ya nurul burhan dari Allah itu. Basiroh, eye of heart. Gnosis atau apapun namanya tadi itu diberikan supaya kita bisa bedakan mana benar salah, mana hak, mana batil itu. Tapi itu baru sedikit muqaddimah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa, karena ini pemanasan saja. Nanti berikutnya kita akan membaca sejarah hidup beliau. Kalau selesai kita baca sekali ya biografi. Nanti baru kita ke tingkatan-tingkatan. Demikian wallahu a'lam bishawab.